Pernahkah engkau bertanya, mengapa para wali Allah begitu tenang, begitu damai, seolah dunia ini tak bisa menyentuh hati mereka? Bagaimana mungkin mereka tersenyum saat musibah datang? Bagaimana mungkin hati mereka tetap lapang saat dunia mengkhianati? Semua itu bukan karena ilmu yang dibaca, bukan karena amal yang terlihat, tapi karena satu rahasia agung yang nyaris hilang dari umat ini. Rahasia para sufi, zikir nafas, zikir yang tidak terucap di lisan, tetapi terhembus dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Sebuah jalan sunyi yang ditempuh hanya oleh mereka yang dipilih. Jalan halus menuju samudra ketenangan sejati, menuju wajah Allah yang maha cinta. Bila engkau ingin tahu, mengapa zikir nafas ini mampu mengubah jiwa, mengapa para kekasih Allah bisa lepas dari rasa takut, dari gelisah, dari kegelisahan dunia, maka tetaplah di sini, dengarkan sampai akhir. Sebab di ujung perjalanan ini, engkau akan tahu bahwa nafas yang engkau hirup setiap hari bisa menjadi kunci menuju keabadian, menuju makrifat, menuju kedekatan yang tak terbayangkan dengan Sang Pencipta. Inilah rahasia zikir nafas para wali, dan hari ini rahasia itu akan terbuka untukmu. Bab 1. Makna nafas dalam pandangan sufisme. Saudaraku yang mencari cahaya, tahukah engkau bahwa setiap helaan nafas yang terhembus dari dadamu sejatinya adalah tanda cinta Allah yang masih mengizinkan dirimu hadir di muka bumi ini? Bagi manusia biasa, nafas hanyalah gerakan otomatis, datang dan pergi tanpa disadari. Tetapi bagi para wali, para sufi yang telah menyingkap tabir hakikat, nafas adalah pancaran rahasia ilahi, bisikan halus dari zat yang maha menghidupkan. Setiap tarikan, setiap hembusan, bukan sekadar udara, melainkan titipan suci, anugerah agung, saksi bisu bahwa ruh masih bersemayam dalam jasad. Mereka memandang nafas dengan pandangan batin, sebagai tali tak kasat mata yang menghubungkan dunia ini dengan keabadian. Maka tiada satu pun hela nafas terbuang sia-sia. Semuanya menjadi zikir sunyi, menjadi lantunan tak terdengar yang naik ke langit, menghiasi aras dengan sebutan asmanya. Sufi mengajarkan bahwa nafas adalah amanah, sesuatu yang dititipkan langsung oleh Allah kepada setiap hambanya, bahkan sebelum ia mengenal dunia, sebelum mata memandang, sebelum telinga mendengar. Nafas adalah saksi awal kehidupan, dan kelak pula akan menjadi saksi terakhir di ujung ajal. Karena itu, para wali menjaga nafas mereka dengan kesungguhan yang nyaris mustahil dibayangkan oleh manusia biasa. Setiap nafas diatur, disucikan, dibersihkan dari kelalaian. Tidak ada hela yang lewat kecuali ruh mereka mengingat Allah dalam-dalam dengan keikhlasan tanpa batas. Nafas bukan sekadar kebutuhan tubuh, tapi menjadi madrasah jiwa, menjadi jalan rahasia menuju ma'rifatullah, menuju pertemuan hakiki dengan Sang Khalik. Lebih jauh lagi, mereka percaya bahwa dalam tiap helaan terdapat ilmu, terdapat makna yang tak bisa ditulis oleh pena atau dijelaskan oleh lisan. Nafas membawa pesan-pesan ilahi yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang terjaga. Sebab nafas adalah pancaran hidup, dan hidup adalah tajalli, penampakan diri Allah dalam wujud makhluk. Maka bagaimana mungkin seorang sufi lalai dari nafasnya jika di sana tersimpan rahasia asmanya? Karena itu, para wali senantiasa menghadirkan lafaz tauhid dalam setiap tarikan dan hembusan. Bukan dengan lidah, bukan pula dengan pikiran, tetapi dengan ruh, dengan rasa terdalam yang melampaui kata. Dalam keheningan malam, ketika dunia terlelap, para sufi duduk, menundukkan kepala, mengatur nafas perlahan, mengalirkannya seirama dengan zikir batin. Mereka tidak mengucap suara, karena suara tak lagi perlu. Nafas itu sendiri telah menjadi kalimat, menjadi bacaan, menjadi lafaz yang memanggil Sang Pencipta. Tiap tarikan mengucap la ilaha dalam jiwa, tiap hembusan menyempurnakan ilallah. Nafas menjadi zikir yang abadi, tak terputus, menyatu dalam denyut nadi, mengalir dalam darah, meresap ke dalam ruh. Mereka berbicara dengan Allah bukan lewat lidah, tetapi lewat nafas yang penuh makna. Dan begitulah saudaraku, bagi para wali,
Nafas adalah lebih dari sekadar pertanda hidup. Ia adalah gerbang menuju Tuhan, jalan sunyi yang menghapus batas antara hamba dan Khaliknya. Siapa yang menjaga nafasnya, menjaga zikirnya, dialah yang sejatinya menjaga hatinya tetap hidup. Karena hati yang mati takkan pernah mengingat Allah. Bahkan di tengah ribuan bacaan lisan, tetapi hati yang terjaga, tetap berzikir, bahkan saat bibir terdiam, bahkan saat dunia memalingkan wajahnya. Itulah makna terdalam dari zikir nafas. Rahasia agung yang tersembunyi di balik desah kehidupan manusia. Bab 2. Zikir nafas sebagai jalan ma'rifat. Saudaraku, perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan kaki, bukan pula perjalanan lisan semata. Ia adalah perjalanan batin, perjalanan yang tak terukur oleh waktu dan tak terbatasi oleh ruang. Para sufi, mereka yang hatinya telah terbuka, mengajarkan sebuah rahasia yang sangat halus, nyaris tak terjamah oleh pemikiran manusia biasa. Zikir lewat nafas. Zikir ini bukan lantunan kata, bukan suara yang terdengar, melainkan bisikan ruhani, bisikan hati yang terjaga. Dalam setiap tarikan dan hembusan, mereka melafazkan nama Allah. Tanpa suara, tanpa gerak bibir, nafas menjadi bacaan yang tak putus, jalan sunyi yang hanya dilalui oleh jiwa-jiwa pilihan. Inilah jalan ma'rifat, jalan yang membawa hamba mengenal Tuhannya lewat keheningan nafasnya sendiri. Bagi para wali, zikir nafas bukan sekadar amalan tambahan, bukan pula bentuk ibadah lahir semata. Ia adalah cara untuk mengikat hati sepenuhnya kepada Sang Pencipta, agar tidak lalai walau sekejap. Setiap detik menjadi ruang ibadah, setiap hela menjadi bukti kehadiran Allah dalam hidup ini. Bahkan di tengah keramaian dunia, saat tubuh sibuk bekerja, saat pikiran mengolah perkara duniawi, hati tetap berzikir lewat nafas yang teratur. Tiap tarikan adalah tasbih, tiap hembusan adalah tahmid, tiap denyut dada adalah tahlil yang menyentuh arasy. Maka para sufi berjalan di bumi, tetapi hati mereka terikat ke langit. Mereka hadir di dunia, tetapi ruh mereka melayang di hadapan Rabb-Nya. Lebih dari itu, zikir nafas membuka pintu ma'rifatullah, pengenalan yang hakiki kepada Allah. Tidak lagi sekadar mengenal lewat nama, sifat, atau cerita, melainkan lewat rasa, lewat kehadiran batin yang nyata dalam diri. Siapa yang mampu menjaga zikir dalam nafasnya, niscaya akan merasa bahwa Allah begitu dekat, lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Tiada jarak, tiada pemisah, tiada hijab kecuali diri dan kelalaian hamba itu sendiri. Maka mereka yang istiqomah dalam zikir nafas, pelan-pelan akan melihat hakikat segala sesuatu. Bukan lagi memandang dunia sebagai benda mati, tetapi sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Batu, pohon, air, langit, semua bicara tentang Allah. Semua mengingatkan kepada Yang Maha Esa. Tidak ada jalan ma'rifat yang lebih lembut, lebih tersembunyi daripada zikir nafas ini. Ia seperti arus sungai yang mengalir di bawah tanah. Tak terlihat, tak terdengar, tetapi memberi kehidupan bagi segala yang tumbuh di atasnya. Para sufi menyimpan rahasia ini agar tidak disalahpahami oleh mereka yang tergesa. Sebab zikir nafas hanya dapat dirasakan oleh hati yang bening, jiwa yang telah dibersihkan dari hawa nafsu dan cinta dunia. Mereka yang hatinya masih penuh kemelekatan kepada dunia, takkan mampu menangkap getaran halus ini. Hanya mereka yang melepas segalanya, yang dapat menghirup makna sejati dari tiap hela napas, dan memasukinya sebagai pintu ma'rifat. Inilah sebabnya, saudaraku, mengapa para wali lebih memilih diam dalam zikir nafas daripada ribut dalam lantunan suara. Karena mereka tahu, suara bisa menipu, gerak lidah bisa kosong, tetapi nafas takkan berdusta. Nafas adalah kehidupan itu sendiri, dan bila zikir telah menyatu di dalamnya, maka seluruh hidup menjadi ibadah. Tiap detik menjadi persembahan, tiap tarikan menjadi salat rahasia, tiap hembusan menjadi sujud yang tak terlihat. Dan kelak, saat nafas terakhir dihembuskan, mereka pulang kepada Allah dalam keadaan hati yang berzikir, dalam keadaan ruh yang telah menyatu dengan cahayanya. Bab 3. Nafas sebagai jembatan ruhani. Saudaraku, dalam keheningan batin,
ketika dunia seakan lenyap, nafas menjadi jembatan halus yang menghubungkan jiwa manusia dengan alam gaib, alam ketuhanan yang tak tersentuh panca indera. Para wali, para kekasih Allah telah lama menyadari bahwa nafas bukan hanya udara yang mengisi paru-paru, melainkan saluran ruhani yang mengalirkan cahaya ilahi ke dalam hati. Melalui nafas, ruh diberi kekuatan, hati dibersihkan, akal diterangi, hingga seluruh keberadaan makhluk kembali tersambung dengan asal segala asal. Tidaklah mengherankan jika mereka menjaga nafas bagaikan mutiara teramat mahal, sebab satu hela nafas yang lalai bisa menjadi hijab antara hamba dan Tuhannya. Satu tarikan yang kosong dari zikir bisa membuat hati tersesat dalam kelalaian duniawi. Zikir nafas mengajarkan satu hal mulia, bahwa setiap gerakan kehidupan adalah kesempatan berzikir. Tidak harus menunggu waktu sholat, tidak pula menanti waktu wirid di sepertiga malam. Cukup dengan mengatur nafas, mengisinya dengan kesadaran, maka segala amal dunia pun menjadi ibadah. Ketika seseorang berjalan, ia bisa berzikir lewat nafas. Ketika duduk, bekerja, bahkan ketika berinteraksi dengan manusia, nafas itu tetap membawa zikir tanpa diketahui siapapun kecuali dirinya dan Allah. Ini adalah ibadah rahasia, ibadah para pecinta sejati yang tidak menginginkan pujian, tidak menanti perhatian, hanya ingin dekat dengan sang kekasih, hanya ingin hatinya tetap hidup dalam samudera ma'rifat. Wahai saudaraku, zikir nafas adalah amal yang sulit, karena ia menuntut kehadiran hati setiap saat. Bukan amal ringan yang sekadar diulang oleh lidah, melainkan ibadah dalam kesadaran penuh. Nafas tidak pernah berhenti, maka zikir pun tidak boleh berhenti. Karena itu para sufi melatih diri bertahun-tahun, menyempurnakan zikir nafas ini, hingga ia berjalan otomatis dalam ruh mereka. Sampai akhirnya, meski mereka tidur, ruh mereka tetap berzikir. Sampai ketika mereka berbicara, hatinya tetap menyebut asma Allah. Sampai saat mereka tersenyum pada makhluk, jiwanya tetap memandang kepada Khalik. Nafas mereka menjadi jalan pulang, menuju keabadian, menuju perjumpaan dengan Allah yang Maha Pengasih. Lebih dari sekadar ibadah pribadi, zikir nafas mempengaruhi seluruh kehidupan seorang sufi. Dengan nafas yang suci, seluruh perilaku pun ikut suci. Lisan terjaga karena nafasnya membawa zikir. Mata terjaga karena nafasnya mengingatkan kepada Allah. Telinga terjaga, hati terjaga, langkah terjaga. Semua terkawal oleh kesadaran bahwa tiap tarikan dan hembusan disaksikan oleh Zat yang Maha Melihat. Inilah sebabnya para wali tampak tenang, damai, penuh rahmat. Karena ruh mereka telah menyatu dengan zikir nafas. Tidak ada kemarahan berlebih, tidak ada kesombongan, tidak ada kegelisahan duniawi. Sebab setiap hela nafas menghubungkan mereka dengan ketenangan langit. Dan akhirnya saudaraku, ketika ajal datang menjemput dan nafas terakhir harus terlepas, para wali pun menghembuskannya dengan tenang, sebab mereka telah terbiasa mengisinya dengan asma Allah. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, sebab seumur hidup nafas mereka telah menjadi jembatan ruhani yang menghubungkan dunia fana dengan alam kekekalan. Dan ketika hembusan terakhir itu keluar, mereka pun tersenyum, sebab hati mereka yakin bahwa kini mereka benar-benar pulang, kembali ke pelukan cahaya abadi. Kembali kepada Tuhan yang selama ini mereka zikiri lewat nafas suci. Bab 4. Latihan zikir nafas menurut para wali. Saudaraku, sungguh tidak ada jalan mulia tanpa latihan, tidak ada keagungan tanpa kesungguhan. Demikian pula zikir nafas yang menjadi rahasia para wali dalam mendekat kepada Allah. Bukan sesuatu yang didapat begitu saja tanpa upaya panjang. Para sufi mengajarkan bahwa untuk mencapai kesadaran penuh dalam setiap hela nafas, seseorang harus melatih diri, mengolah jiwa, membersihkan hati dari segala keinginan rendah. Latihan ini dimulai dari keheningan. Keheningan yang dalam, di mana manusia duduk menghadap Tuhannya, memejamkan mata dunia, dan membuka mata hatinya. Mereka menarik nafas perlahan, menyebut Allah, lalu melepas nafas pelan-pelan, mengucap hu di kedalaman batin, bukan di lidah, bukan di suara,
tapi di rasa, di ruh yang terjaga. Dalam latihan ini, seorang murid sufi diajarkan untuk melembutkan nafasnya hingga tak terdengar oleh telinga sendiri. Nafas ditarik pelan, seperti embun yang turun tanpa suara dan dihembuskan perlahan, seperti angin yang menyentuh dedaunan. Setiap tarikan disertai kesadaran penuh bahwa ini adalah anugerah langsung dari Allah. Bukan sekadar udara, tapi kehidupan itu sendiri. Hela demi hela, zikir itu ditanamkan hingga lama-lama menjadi tabiat, menjadi kebiasaan ruh, bukan hanya tubuh. Maka ketika ia berjalan, bergerak, berbicara, bahkan tidur sekalipun, zikir itu tetap hidup, mengalir dalam setiap denyut nafasnya, seolah ruh telah terikat abadi pada namanya yang suci. Namun saudaraku, latihan zikir nafas tidak mudah bagi hati yang belum bersih. Nafsu akan menggoda, pikiran akan melompat ke sana-sini, kecemasan dunia akan menyusup, seolah ingin memutus hubungan ruhani ini. Karena itu, para guru sufi menyuruh murid-muridnya untuk sabar, tekun, tidak tergesa. Jangan berharap hasil dalam sekejap, sebab roh perlu waktu untuk jinak. Seperti kuda liar yang harus dilatih lama hingga tunduk kepada sang penunggang. Dalam kesabaran itu, ruh perlahan menjadi tenang, pikiran berhenti gelisah, nafas menjadi damai, dan zikir mengalir lembut tanpa beban. Inilah kunci istiqomah, terus menerus, hingga akhirnya zikir nafas menjadi bagian dari diri, tak terpisahkan. Para wali juga mengajarkan adab dalam zikir nafas. Duduk dengan khusyuk, menundukkan kepala, memejamkan mata dari dunia luar, menghadirkan rasa malu di hadapan Allah. Jangan bermain-main, jangan tergesa, jangan sombong merasa telah mencapai sesuatu. Sebab hakikat zikir bukan terletak pada gerakan nafas, tapi pada kehadiran hati. Nafas bisa diatur, tubuh bisa duduk diam, tapi jika hati lalai, maka sia-sialah semua itu. Karena itu, para sufi memulai zikir nafas dengan istighfar, memohon ampun atas kelalaian, agar hati dibersihkan terlebih dulu, sebelum menyebut namanya. Dengan adab ini, zikir nafas menjadi pintu pembuka cahaya, cahaya yang menyinari kalbu, menyingkap hijab-hijab gelap yang selama ini menutupi hakikat. Dan ketika latihan ini terus dijaga, malam demi malam, hari demi hari, maka sesuatu yang agung terjadi. Ruh menjadi ringan, dada menjadi lapang, hati menjadi jernih, dan nafas pun seolah membawa rasa kedekatan yang tak terlukiskan. Zikir nafas tidak lagi menjadi tugas, tetapi menjadi kenikmatan. Setiap tarikan menghadirkan kerinduan kepada Allah. Setiap hembusan membawa ketenangan surgawi. Seolah ruh terbang tinggi, mendekati hadiratnya, meski tubuh masih di dunia. Inilah buah dari latihan panjang para wali, zikir nafas yang hidup, yang membawa mereka melintasi batas dunia, memasuki keheningan abadi, di mana hanya ada Allah dan hambanya yang fana dalam cintanya. Bab 5. Rahasia hening dalam zikir nafas. Saudaraku, tahukah engkau bahwa dalam hening yang terdalam, di antara dua nafas yang lembut, tersembunyi rahasia yang sangat agung? Para sufi telah lama menyadari bahwa keheningan bukan sekadar tiadanya suara, bukan pula kekosongan tanpa makna. Hening adalah bahasa langit yang hanya difahami oleh hati yang terjaga. Saat zikir nafas dilatih dengan sempurna, tercapailah satu keadaan halus, di mana antara tarikan dan hembusan muncul sekejap hening. Jeda yang sangat singkat, tetapi disitulah rahasia ketuhanan melintas. Di saat itulah, ruh menyentuh cahaya ilahi, menyerap makna keabadian, merasakan kehadiran Allah yang tak terlihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga, namun nyata di lubuk rasa. Dalam zikir nafas para wali, jeda ini sangat berharga. Mereka tidak melewatkan detik itu tanpa kesadaran, sebab mereka tahu bahwa di sana ruh mereka sedang diajak berbicara oleh Tuhan, dengan bahasa yang tak berhuruf, tak bersuara, hanya rasa, hanya pancaran makna yang dalam. Para sufi berkata bahwa sesungguhnya zikir bukan terletak pada lafaz, bukan pula pada jumlah hitungan,
Tetapi pada kesadaran ruh dalam keheningan ini, bahkan dalam jeda nafas, mereka bisa memandang wajah hakikat, melihat rahasia ketuhanan yang tersimpan dari makhluk biasa. Dan di sanalah mereka merasa bahwa diri ini sungguh kecil, sungguh lemah, sungguh fana di hadapan Zat yang Maha Abadi. Saudaraku, jangan kira zikir nafas hanyalah permainan pernapasan. Ia jauh lebih dalam dari itu. Ia adalah perjalanan ruh menyusuri lorong-lorong batin, menuju pusat kesadaran tertinggi. Dalam latihan zikir nafas, semakin lama seseorang melakukannya, semakin ia menyadari bahwa suara batin pun akan ikut diam. Pikiran berhenti, ego mengecil, hingga yang tersisa hanyalah keheningan mutlak. Dan di tengah keheningan itu, ruh seperti disentuh oleh kelembutan Tuhan. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi keinginan, hanya ada rasa damai, rasa pulang, rasa didekap oleh cinta yang tak terucapkan. Inilah makam sufi yang dalam, makam fana, di mana hamba lebur dalam kehadiran Tuhannya. Namun ingatlah saudaraku, tidak semua hati bisa tahan menghadapi keheningan ini. Karena di sana, ego akan mencoba berteriak, nafsu akan gelisah, pikiran akan menciptakan ilusi untuk mengisi sepi. Maka para wali melatih diri bertahun-tahun, agar sanggup duduk lama, berdiam dalam zikir nafas, menatap hening, hingga nafsu pun lelah, pikiran pun padam, dan ruh pun tenang seperti permukaan air yang tak terusik angin. Mereka yang mampu melewati hening ini akan melihat cahaya makrifat memancar dalam hatinya. Bukan cahaya mata, bukan cahaya dunia, tapi cahaya hakikat, cahaya yang memberi rasa paham bahwa tiada yang layak diharap, tiada yang layak dicinta, kecuali Dia semata. Dan inilah saudaraku, rahasia zikir nafas yang tersembunyi dari kebanyakan manusia. Sebab banyak yang mengira zikir hanyalah lafaz di bibir, suara yang dilantunkan, zikir yang dihitung dengan biji tasbih. Tetapi para wali mengajarkan bahwa zikir nafas adalah zikir sunyi, zikir hening, zikir yang berjalan di balik dunia kata. Ia tidak terdengar oleh telinga, tidak terlihat oleh mata, namun dirasakan penuh oleh ruh yang terjaga. Dalam zikir ini, hamba tak lagi memikirkan dunia, tak lagi mencari balasan surga. Ia hanya ingin dekat, ingin pulang, ingin tenggelam dalam samudera kasih Tuhan. Inilah zikir yang menyentuh arash, zikir para pecinta sejati, zikir para wali yang telah lebur dalam cahaya ma'rifatullah. Bab 6. Zikir nafas dan kehadiran Allah di setiap detik. Saudaraku, rahasia besar zikir nafas terletak pada kesadaran. Kesadaran akan kehadiran Allah yang mutlak, yang tak pernah jauh, tak pernah lalai, tak pernah lengah mengawasi hambanya. Setiap tarikan nafas yang engkau hirup, setiap hembusan yang engkau lepas, semua terjadi dalam izinnya, dalam kehendaknya. Maka para wali menjadikan nafas ini bukan hanya sarana hidup, tetapi jalan menuju kehadiran Tuhan. Dengan zikir nafas, mereka mengikat hati untuk selalu sadar bahwa Allah hadir, menyaksikan, menyertai, lebih dekat dari urat leher sendiri. Mereka menjaga nafas, sebagaimana seseorang menjaga titipan kekasihnya, dengan lembut, dengan hormat, dengan penuh cinta. Sebab di tiap hela itu, ada hubungan ruhani yang tak terputus dengan Rabb semesta alam. Wahai saudaraku, mengapa banyak manusia merasa Allah jauh? Mengapa hati mereka kosong meski lisan berzikir? Sebab hati mereka lalai, ruh mereka tertidur, mereka tidak menghadirkan Allah dalam nafasnya. Padahal nafas adalah rahmat pertama darinya, tanda hidup yang tak bisa dibeli, anugerah yang mengalir sejak lahir hingga ajal. Para wali memaknai tiap nafas sebagai sapaan Allah, sebagai pelukan kasih-Nya. Mereka tidak menarik nafas kecuali dengan rasa syukur, tidak menghembuskan nafas kecuali dengan rasa rindu. Inilah sebabnya mereka hidup tenang, damai, tak gentar menghadapi dunia, sebab dalam setiap detik mereka merasa bersamanya. Nafas menjadi bukti nyata bahwa Allah itu dekat, tak terpisahkan, menyelimuti seluruh wujud ini.
Dalam zikir nafas, para sufi melatih diri agar kesadaran ini melekat kuat di hati, bukan hanya di waktu ibadah, tetapi di seluruh waktu. Ketika berjalan, hati mereka sadar. Ketika berbicara, ruh mereka hadir. Ketika makan, ketika tidur, ketika bekerja, Allah tetap diingat dalam tiap hela. Bukan karena dipaksa, bukan karena takut, tetapi karena cinta yang besar, rindu yang tak terpuaskan. Maka dunia pun berubah, tak lagi menjadi lawan, tak lagi menjadi hijab, melainkan menjadi ladang pengenalan, tempat bertemu makna, tempat membaca tanda-tanda Tuhan. Bahkan suara angin, sinar mentari, suara hujan, semua mengingatkan mereka akan zat yang maha hadir, maha melihat, maha menyapa dalam diam. Dan sungguh, siapa yang berhasil menjaga zikir nafas ini, hidupnya tak akan sia-sia. Sebab setiap detiknya menjadi ibadah, setiap geraknya menjadi pengabdian, setiap ucapannya mengandung hikmah. Bahkan diamnya pun membawa zikir, bahkan tidurnya pun menjadi ibadah. Karena ruh tetap hidup, tetap sadar, tetap menyebut nama Allah meski tubuh terlelap. Para wali mencapai derajat ini setelah bertahun-tahun melatih diri, mengosongkan hati dari selain Allah, hingga yang tersisa hanyalah cinta mutlak. Cinta yang membuat dunia tampak kecil, harta tampak fana, kekuasaan tampak remah. Sebab hanya Allah yang agung, hanya Allah yang layak dituju, hanya Allah yang patut dicinta. Saudaraku, inilah buah agung dari zikir nafas, yaitu rasa kehadiran Allah di setiap waktu, di setiap tempat, dalam setiap keadaan. Tidak ada lagi kesepian, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegelisahan, sebab hati telah menemukan sandaran sejati. Nafas pun menjadi tasbih yang tak terputus, salat yang tak berhenti, sujud yang abadi. Inilah maqam para pecinta, maqam para wali yang berjalan di bumi, tetapi hatinya terikat langit. Mereka hidup bersama manusia, tetapi ruh mereka melayang dalam pelukan ilahi. Dan kelak, saat nafas terakhir dihembuskan, mereka pun tersenyum, sebab telah lama mempersiapkan diri untuk pulang kepada Allah yang senantiasa mereka zikirkan dalam setiap nafas, dalam setiap detik kehidupan. Bab 7, Zikir Nafas dan Kesucian Hati. Saudaraku, ketahuilah bahwa zikir nafas para wali tidak akan sempurna jika hati masih kotor oleh penyakit-penyakit batin, karena nafas suci hanya dapat lahir dari hati yang suci, dan hati yang suci hanya tumbuh dari keikhlasan mutlak kepada Allah. Para sufi mengajarkan bahwa sebelum melangkah dalam zikir nafas, seorang hamba wajib membersihkan cermin kalbunya. Dengki, sombong, ria, ujub, cinta dunia, semuanya harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Sebab jika hati masih mengandung kotoran ini, maka zikir nafas hanya menjadi gerakan kosong, bagaikan nafas tubuh tanpa ruh, bagaikan pohon tanpa buah. Maka mereka mulai zikir dengan istighfar, memohon ampun, menangis, menyesali diri, merendahkan ego di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Lihatlah para wali, sebelum mereka berzikir dengan nafas, mereka berzikir dengan tangisan, mereka ratapi dosa-dosa masa lalu. Mereka sesali kelalaian yang begitu lama, mereka remukkan rasa sombong yang tersisa dalam dada. Sebab mereka tahu, tak mungkin zikir nafas membawa cahaya jika di dalam hati masih ada cinta dunia. Tidak mungkin ruh terbang ke langit makrifat jika hatinya masih terikat pada emas, pada pujian, pada ambisi kekuasaan. Maka proses pembersihan hati ini menjadi awal perjalanan zikir nafas, menjadi pondasi utama. Mereka membasuh hati dengan zikir istighfar. Mereka lap hati dengan rasa takut kepada Allah, hingga kalbu menjadi lembut, halus, peka, mudah menerima cahaya ilahi yang turun dalam setiap nafas. Saudaraku, pembersihan hati ini bukan perkara ringan, bukan urusan sehari dua hari. Bahkan para wali menghabiskan puluhan tahun untuk mengosongkan hatinya dari selain Allah. Mereka melatih diri dengan zuhud, meninggalkan cinta dunia, hidup sederhana, cukup dengan yang halal, jauh dari berlebihan. Mereka melatih sabar,
menerima qada dan qadar, menahan amarah, memaafkan kesalahan manusia. Mereka melatih syukur, ridha atas segala yang Allah beri, tak mengeluh dalam sempit, tak sombong dalam lapang. Semua ini mereka lakukan demi menjaga hati agar tetap suci, agar nafas mereka menjadi zikir yang murni, agar roh mereka mampu terbang menuju Tuhannya tanpa beban, tanpa rantai dunia. Dan bila hati telah bersih, maka zikir nafas pun berubah menjadi cahaya. Tarikan nafas membawa nur, hembusan nafas membawa hikmah. Setiap hela terasa membawa makna, setiap detik terasa suci, seolah ruh diselimuti rahmat Tuhan yang tak terputus. Hati yang bersih mampu menangkap bisikan ilahi, mampu merasakan kehadiran Allah dalam segala keadaan. Tidak lagi ada gundah, tidak lagi ada sedih, sebab hati telah disucikan oleh zikir, seperti emas yang dipanaskan dalam api, hingga murni, hingga bercahaya. Para wali merasakan ini dalam zikir nafasnya, maka wajah mereka bercahaya, mata mereka bening, tutur kata mereka menyejukkan, sebab ruh mereka telah suci dari segala noda. Wahai saudaraku, siapapun yang ingin menempuh jalan zikir nafas, wajib membersihkan hatinya lebih dulu. Jangan harap menemukan kelezatan ruhani jika hati masih keras oleh kesombongan. Jangan harap bertemu makrifat jika hati masih gelap oleh dengki, oleh iri, oleh cinta dunia yang menyesatkan. Mulailah dengan istighfar yang dalam, mohonlah ampunan dengan tulus. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, sebagaimana debu di kaki para nabi. Barulah zikir nafas akan menemukan jalannya. Barulah ruh akan terbuka, barulah cahaya Allah akan masuk dan menetap di hati. Inilah rahasia para wali. Inilah sebab zikir mereka begitu hidup, begitu dalam, sebab hati mereka telah suci, sebagaimana cermin yang bening memantulkan cahaya matahari, tanpa penghalang, tanpa kabut sedikit pun. Bab 8. Nafas dan cahaya ruh di jalan makrifat. Saudaraku, pernahkah engkau rasakan bahwa di balik setiap hela nafas ada gerakan ruh yang halus? Sesungguhnya para wali memahami bahwa nafas bukan hanya urusan fisik, bukan sekadar udara yang masuk dan keluar, tetapi gerbang bagi ruh untuk bergerak menuju alam makrifat. Setiap kali engkau menarik nafas dengan zikir, ruh ikut terangkat, meninggalkan dunia kasat mata, melangkah menuju cahaya ketuhanan. Dalam zikir nafas yang terjaga, ruh dibimbing untuk menyaksikan asma-asma Allah, menyaksikan sifat-sifatnya yang agung, menyaksikan rahasia keindahannya yang tak terungkap oleh kata. Maka mereka yang mendalami zikir nafas seakan berjalan di dua alam sekaligus, tubuh di bumi, tetapi ruh mengembara ke langit makna. Wahai saudaraku, perjalanan ruh ini tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Ia hanya terasa oleh hati yang lembut, oleh kalbu yang bening, oleh ruh yang telah dilatih untuk peka. Para sufi mengajarkan bahwa zikir nafas melatih ruh untuk menembus tirai-tirai dunia, membuka hijab kelalaian, membelah kabut kejahilan, hingga cahaya makrifat menyapa. Dan cahaya ini bukan cahaya matahari, bukan cahaya api, melainkan cahaya ruhani yang hanya bisa dilihat oleh hati yang suci. Ia datang tanpa suara, tanpa warna, namun ruh merasakannya. Bagaikan tangan yang disentuh angin lembut, bagaikan embun pagi yang menetes di relung jiwa. Inilah cahaya yang mengubah hidup para wali, menjadikan mereka makhluk yang damai, penuh hikmah, penuh rahasia. Saudaraku, dalam zikir nafas, cahaya ruh ini akan semakin jelas, semakin kuat. Jika zikirmu dilakukan dengan sabar dan terus-menerus, mula-mula ruh masih gelap, masih berat, sebab dosa-dosa lama menutupi cahayanya. Tetapi dengan istighfar, dengan zikir yang tekun, dinding-dinding gelap itu pecah, kabut-kabut batin tersibak, dan cahaya hakikat mulai masuk setitik demi setitik. Para wali menunggu proses ini dengan sabar, bertahun-tahun, hingga ruh mereka menjadi bersih, menjadi bening,
hingga mampu memantulkan cahaya Allah seperti cermin jernih memantulkan sinar mentari. Inilah makam sufi, makam orang-orang pilihan yang ruhnya hidup, meski raganya di dunia, ruhnya telah menyentuh hakikat keabadian. Dan tahukah engkau, saudaraku, mengapa para wali begitu tenang, begitu sabar, begitu lembut kepada manusia? Sebab ruh mereka telah minum dari cahaya ini, telah menghirup angin surga, telah merasakan rahmat Tuhan secara langsung. Tidak ada lagi rasa takut, sebab mereka tahu, semua yang ada di dunia ini hanyalah bayangan, fata morgana, sementara hakikat sejati ada di sisi Allah. Nafas mereka adalah zikir, nafas mereka adalah pujian, nafas mereka adalah pengingat terus-menerus bahwa dunia ini sementara, bahwa kehidupan sejati ada di akhirat. Inilah sebabnya wajah mereka bercahaya, kata-kata mereka penuh hikmah, langkah-langkah mereka ringan, sebab ruh mereka telah menyatu dengan cahaya ma'rifat yang agung. Maka wahai saudaraku, jika engkau ingin merasakan nikmatnya cahaya ruh dalam zikir nafas, bersabarlah dalam latihanmu. Jangan tergesa-gesa, jangan berharap keajaiban seketika. Bersihkanlah hatimu, lembutkanlah jiwamu, panjangkanlah sabarmu, hingga cahaya itu datang dengan sendirinya. Sebab cahaya ini adalah anugerah, bukan hasil usaha semata. Ia turun dari langit, dari rahmat Allah, menyapa hamba-Nya yang sabar dan tulus. Bila saatnya tiba, ruhmu akan dibukakan mata, melihat hakikat, menyaksikan keindahan yang tak terlukiskan, merasakan damai yang tak terbandingkan. Inilah jalan makrifat, jalan para wali, jalan yang dilalui dengan zikir nafas, nafas yang menjadi tangga menuju langit ruhani, menuju samudra cahaya ketuhanan yang abadi. Bab 9, Zikir nafas dan kematangan jiwa sejati. Saudaraku, manusia lahir ke dunia ini bukan hanya untuk mengecap rasa, bukan hanya untuk mengumpulkan harta atau mengejar kehormatan, tetapi untuk mematangkan jiwa, memurnikan ruh, mengasah kesadaran agar layak kembali ke hadirat Allah. Para wali mengerti ini. Mereka menyadari bahwa setiap detik hidup, setiap helaan nafas adalah kesempatan untuk melembutkan jiwa, mendewasakan hati, hingga mencapai makam insan kamil, manusia sejati yang sempurna di mata Tuhannya. Mereka pun menjadikan zikir nafas sebagai jalan untuk mengolah ruh, bukan sekadar untuk menenangkan diri, bukan hanya untuk merasakan damai, tetapi untuk menempa diri agar kuat menghadapi cobaan, ikhlas menerima takdir, sabar dalam derita, syukur dalam nikmat. Wahai saudaraku, lihatlah para sufi, hidup mereka sederhana, rezeki mereka sering terbatas, tubuh mereka lemah, namun hati mereka lapang, jiwa mereka kuat, sebab mereka hidup dengan ruh, bukan semata tubuh. Mereka melatih zikir nafas untuk memadamkan gejolak nafsu, untuk menahan amarah, untuk membunuh kesombongan, hingga tidak ada lagi ruang di dalam dada mereka selain ketulusan, kelembutan, kasih sayang. Mereka tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, sebab nafas mereka terikat dengan Allah, sumber segala kekuatan. Ketika manusia lain dikuasai emosi, mereka tetap tenang, sebab nafas mereka penuh zikir, penuh kesadaran ilahi yang melingkupi setiap gerak hati. Saudaraku, ketahuilah bahwa kematangan jiwa bukan diperoleh dalam sekejap. Ia lahir dari perjuangan panjang, dari tangisan di malam hari, dari kesabaran menahan luka, dari keikhlasan menerima takdir yang pahit. Zikir nafas menjadi senjata utama dalam perjalanan ini, sebab nafas membawa ruh ke dalam samudra ketenangan, memadamkan gejolak batin, menghaluskan rasa, melapangkan dada. Dengan zikir nafas, seorang hamba belajar berserah diri, belajar ridha, belajar tunduk total kepada kehendak Allah, hingga hilang rasa takut, hilang rasa was-was, hilang rasa kecewa. Sebab semua yang terjadi adalah kehendak-Nya. Semua yang datang adalah kebaikan tersembunyi dari Sang Maha Mengetahui. Dan ketika jiwa telah matang, ruh pun menjadi cahaya, menjadi pembimbing bagi tubuh, menjadi pelita bagi sesama manusia. Para wali tak lagi terikat dunia,
tak lagi terpikat pujian, tak lagi gelisah akan celaan, sebab roh mereka telah lepas dari jerat hawa nafsu. Mereka menjadi pohon rindang yang meneduhkan siapa saja, menjadi air jernih yang menghapus dahaga ruhani siapapun yang datang, menjadi cermin bening yang memantulkan wajah ketuhanan, hingga manusia melihat Allah melalui tingkah laku mereka, melalui sabar mereka, melalui senyum mereka yang penuh rahasia. Inilah buah dari zikir nafas yang dijaga puluhan tahun, bukan sekadar bacaan, tetapi jalan kehidupan, maqam ruhani yang sulit dijangkau kecuali oleh orang-orang pilihan. Maka saudaraku, jika engkau ingin menempuh jalan ini, persiapkanlah hatimu untuk bersabar, untuk berlapang dada, untuk ikhlas menghadapi dunia yang tak menentu ini. Jangan berharap jalan ini mudah, sebab jalan ini adalah jalan penyucian, jalan pendewasaan, jalan pelepasan dari segala belenggu nafsu. Zikir nafas akan membimbingmu, perlahan, halus, mengikis kerak-kerak hati, menyingkirkan gelapnya hawa nafsu, hingga hatimu bening, hingga jiwamu matang, hingga ruhmu dewasa. Pada saat itu, engkau akan merasakan bahwa tak ada lagi yang perlu ditakutkan di dunia ini, sebab engkau telah bersama Allah dalam setiap nafas, dalam setiap hembusan, dalam setiap detik yang abadi. Bab 10. Kesempurnaan zikir nafas dan kembali ke Sang Maha Cinta. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa pada akhirnya segala perjalanan zikir nafas ini bermuara kepada satu hakikat agung, kembali kepada Allah, kepada Sang Maha Cinta, Sang Pemilik segala nafas. Para wali mengerti seluruh latihan, seluruh kesabaran, seluruh tangisan malam, semua makrifat, tak lain adalah jalan pulang. Jalan untuk mengembalikan ruh kepada asalnya, untuk menghapus segala hijab yang menutupi hubungan abadi antara hamba dan Tuhannya. Zikir nafas menjadi tangga halus yang tak tampak, yang membawa ruh melampaui dunia, melintasi batas tubuh, mendekat perlahan, hingga ruh menyatu dalam kehadirannya, dalam keheningan suci yang tak bisa dilukiskan oleh kata atau suara. Saudaraku, ketika zikir nafas telah sempurna, ketika ruh telah lebur dalam cahaya makrifat, maka segala yang lain menjadi fana. Dunia menjadi bayang-bayang samar, waktu menjadi hampa, keinginan pun sirna, sebab ruh telah menyentuh lautan keabadian. Para wali tidak lagi memikirkan dirinya, tidak lagi tergoda oleh pujian, oleh kekuasaan, oleh kenikmatan fana. Hanya Allah yang ada, hanya cinta yang kekal, hanya wujudnya yang memenuhi seluruh relung jiwa. Setiap tarikan nafas mereka terasa membawa zikir yang hidup. Hembusan nafas mereka membawa salam untuk alam semesta. Sebab ruh mereka telah menjadi bagian dari rahmat Allah yang luas tak berbatas. Mereka hidup dalam keabadian, meski tubuh masih di dunia, sebab ruh mereka telah sampai, telah kembali ke asal mulanya. Dan saudaraku, bila engkau bertanya, apakah akhir dari perjalanan ini? Maka ketahuilah, akhir dari zikir nafas bukanlah fana, bukan pula sekadar makrifat, tetapi al-baqa, kekekalan bersama Allah. Para wali mengerti bahwa setelah segala rasa lenyap, setelah semua hijab tersingkap, maka ruh dipenuhi oleh kehadirannya yang sempurna. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi engkau, yang ada hanyalah Dia. Dalam zikir nafas terakhir, ruh berbisik lembut, menyebut namanya, dan hening, menyatu, lenyap dalam lautan cahaya. Inilah makam para kekasih Allah, makam ruhani yang menjadi impian semua salik, makam para wali, para nabi, para arifin yang telah lebur dalam cinta sejati. Namun saudaraku, jangan sangka bahwa jalan ini mudah atau dapat disingkat oleh nafsu. Tidak, jalan ini adalah jalan seumur hidup, jalan perjuangan batin yang sunyi, jalan air mata, jalan kesabaran yang luas. Para sufi menempuhnya dengan sabar, dengan rendah hati, tanpa pamrih, tanpa ambisi duniawi. Mereka menapaki zikir nafas bukan untuk kemuliaan, bukan untuk keajaiban, tetapi karena cinta murni kepada Allah yang memanggil mereka dalam setiap detak jantung,
dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap desir angin malam. Mereka berjalan terus, meski tubuh lelah, meski dunia memalingkan wajah. Sebab mereka tahu, inilah satu-satunya jalan pulang, jalan menuju pelukan kasihnya yang abadi. Maka saudaraku, kini tibalah saatnya engkau memutuskan. Maukah engkau menempuh jalan zikir nafas ini? Maukah engkau meninggalkan kelalaian, meninggalkan ketergantungan dunia, demi menyucikan ruh, demi menggapai cinta sejati? Bila engkau bersedia, mulailah perlahan, dengan istighfar, dengan zikir lembut di antara nafas, dengan hati yang jujur, dengan niat yang murni. Jangan tergesa, jangan berharap kemuliaan. Cukup berharap ridha Allah, cukup berharap cahayanya yang abadi. Dan bila engkau sabar, niscaya suatu hari, ruhmu akan merasakan damai yang hakiki, keheningan yang penuh makna, kehadiran Allah dalam setiap nafasmu. Inilah warisan para wali, rahasia agung zikir nafas, jalan sufi untuk pulang ke rumah asal, ke pangkuan Sang Maha Cinta yang kekal. Dan kini, engkau telah mendengar rahasia yang dahulu hanya dibisikkan di ruang-ruang sunyi para wali. Rahasia zikir nafas, yang menjadikan nafasmu bukan lagi sekadar hembusan kosong, tetapi jembatan menuju hadiratnya. Sesungguhnya, jalan ini tidak berhenti di sini. Jalan ini baru saja dibuka di hadapanmu. Jalan keheningan, jalan kesabaran, jalan penyucian jiwa. Tiada guru sejati dalam perjalanan ini, kecuali hatimu sendiri, nafasmu sendiri, dan Allah yang senantiasa dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Bila engkau mau bersabar, mau istiqamah, maka suatu hari engkau pun akan merasakan bahwa dalam setiap nafas ada cahaya, ada cinta, ada kedekatan, dan ruhmu akan kembali pulang ke asalnya dalam damai yang tak terlukiskan. Maka tetaplah berjalan, tetaplah berzikir, tetaplah bernapas dengan kesadaran sampai ruh ini, sampai hatimu benar-benar menyatu dengan cahayanya. Inilah jalan para wali, jalan yang abadi, dan kini rahasia itu telah kau ketahui. Semoga Allah menuntun langkah kita hingga akhir nafas terakhir. Amin. Ya Rabbal Alamin.